adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wah. Halo Om Pras. Halo Kak Natalia. Gimana kabarnya Om Pras? Baik-baik, luar biasa. Luar Sehat. biasa, puji Tuhan. Sehat Kak selalu. Otniel sehat juga? Otniel gimana? Wah, sehat juga. Kelihatan segar Wah, juga. luar biasa ya adik-adik. Adik-adik juga sehat kan semuanya? Sehat Pak. Wajahnya aja ceria loh tuh. Ceria. Wajahnya sudah mulai, udah di depan semuanya mau ibadah. Wah, rajin-rajin ya Om Iya, Pras ya. rajin-rajin loh. Antusias semuanya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Luar biasa. Cuma Ampras aja yang kurang ganteng. Ya, oke. Kita mau ibadah. Kita awali mulai kita ibadah dengan kita, pujian ya. Om Pras. Worship kita. Bapakku datang padamu. Itu lagunya itu ya. Ya adik-adik, kita akan pujikan pujian ini. Kita akan mengucap syukur setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sama-sama adik-adik, kita datang lagi kepada Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi adik-adik, kita ucapkan kepada Bapak kita sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya
berdoa buat mengawali ibadah kita. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa kami yang begitu luar biasa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Yesus. Setiap hari selalu ada alasan kami untuk menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu setia dalam kehidupan kami ya Yesus. Tak ada satupun di hidup kami yang perlu kami khawatirkan ya Bapa. Biarlah saat ini ya Bapa, ketika kami mau memulai ibadah kami hari ini ya Yesus, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati adik-adik yang di rumah juga ya Bapa. Kami percaya Yesus, berkat-Mu selalu baru setiap harinya buat kami. Berkati setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, Kak Natalia masih ingat waktu kecil? Kenapa Om Pras? Suka mainan apa? Yang itu loh, yang hompimpa itu. Hompimpa. Ya, kalau yang putih semua. Tapi yang ada yang tutup satu, berarti yang menang. Oh iya. Nah, kalau hompimpa tadi ada lagunya itu Kak. Iya betul Om Pras. Yesus jagoan kita. Oh iya, ayo kita pujian ya. Yesus jagoan kita. Hompimpa ya. Kalau hompimpa berarti nanti gini ya. Hompimpa. Ya. Oke, sama-sama yuk kita pujikan pujian ini. Ya berdiri, ayo berdiri semuanya. Berdiri ya, boleh berdiri boleh ya. Oke, sama-sama ya semuanya ya. Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompimpa, Yesus pujaanku. Ya. Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Ya. Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompimpa, Yesus pujaanku. Ya. Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Ya. Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompimpa, Yesus pujaanku. Ya. Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Kak Natalia dulu pernah punya jagoan nggak toh? Waktu Kayak kecil itu adanya apa ya? Superman ya? Iya. Kok sama? Dulu juga, aku dulu sering nonton filmnya. Iya, gitu. betul. Kalau pahlawan-pahlawan itu nggak bisa bangkitin orang mati. Mereka aja bisa mati kok. Mereka bisa mati. Iya. Iya. Cuma Yesus kita yang Tuhan Yesus kita sanggup membangkitkan orang mati. Iya, gitu. bisa bangkitin orang mati dan tetap hidup selama-lamanya. Orang lumpuh bisa berjalan ya. Iya. Wah, kalau gitu kita mau seperti pahlawan-pahlawan yang kuat ya, anak-anak Tuhan yang kuat. Kita kan daki-daki biar kuat. Iya, Om ya. Pras. Biar sehat, kuat. Daki. Kenapa sih kita mendaki ke gunung?
Kita terus turun gunung. Terus kita melintasi rumput. Padang rumput. Karena penyertaan Tuhan itu nggak pernah habis atas hidup kita. Yesus ada di kanan kita, ada di kiri kita, di atas, ada di atas, ada di bawah, ada di hati. Iya betul. Pokoknya dimanapun kita berada, pasti Yesus menyertai kita ya Om Pras ya. Betul sekali. Ya kita bersihkan pujian ini ya. Udah daki-daki ya. Sama gerak ya adik-adik ya. Udah lama juga nih kita nggak bersihkan ini. Iya sama gerak-gerak gitu loh. Iya, daki-daki ya. Sama-sama ya semuanya ya. Wajahnya sambil berdiri boleh. Mau sambil gerakan naik gunung boleh. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama lagi ya, daki-daki lagi ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya, kita ada ini ya. Sama-sama. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Luar biasa sekali ya adik-adik ya. Semangat semuanya Om Pras. Ada kanan gini loh. Ada yang kanan ini. Kakaknya tuh di sebelahnya tidak tahu, dia dilihat kesenggol kakaknya. Ada yang kemarin gitu loh. Ada yang tabrakan. Ada yang ngirim videonya gitu loh. Ke kiri juga. Allah. Ini saya rasa mereka semuanya sama. Iya. Yang kakak Natalia tadi yang gini-gini. Oh semuanya semangat semuanya loh. Iya semangat semuanya. Mereka sampai sudah mamanya dari hafal. belakang boleh. Ada apa dek? Latihan garis bergaris. Saking suaranya. Iya. Luar biasa sekali adik-adik ya. Kayaknya kita sudah naik gunung, kita mesti lompat tinggi. Lompat kemana? Tinggi-tingginya langit nih. Oh iya, kita tadi cuma sampai gunung ya. Naik lagi sampai langit dong. Iya. Tapi kita tadi sudah sampai langit loh, Pak.
Masa sih Om Iya Ras? toh, pas terbang-terbang itu Oh luar iya, angkasa tuh. ada ruang angkasa ya adik-adik Iya. ya. Iya, kita akan lebih tinggi lagi Lebih ya. tinggi lagi. Ya sama-sama. Seperti kasihnya Yesus kan. Seperti kasihnya Iya. Yesus yang lebih tinggi, lebih dalam, Lebih lebih tinggi. luas, lebih lebar, Iya. pokoknya apa lah. Selebih-lebihnya lah. Ya, tapi badanku jangan sampai lebih ya. Nanti ada pangling nanti. Nggak kenal Ayo, semuanya Om. ya, sama-sama ya kita ya. Nyanyikan pujian nih ya. Tinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit ya. Tinggi-tingginya langit, lompat lebih tinggi kaki Yesusku. Dalam lautan, dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah apa? Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi setingginya, Tinggi-tingginya langit. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, sama-sama adik-adik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Luar biasa. Ada loncat-loncat Om Pras, Oh. ingin meraih Wah, langit. pada lompat-lompat semuanya. Tapi jangan naik meja loh, jangan naik meja. Jangan. Nanti marahin mamanya naik meja. Iya, Ya. nanti jatuh adik-adik. Iya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Oke, tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Ya, yuk. Amplas mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau jagoan kami, Engkau pujaan kami. Karena kasih-Mu setinggi langit, sedalam lautan, lebih luas, lebih lebar, melebihi segala-galanya. Kami mau belajar tentang kasih-Mu Tuhan, lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus menguatkan hidup kami, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, wah luar biasa sekali, kali ini agak sedikit berbeda ya. Karena sudah ada beberapa teman-teman kalian yang onsite. Nah, minggu kemarin sudah dimulai Zoom-nya jam 9 sama jam 5 sore ya. Jadi kalian sudah mengikuti Zoom yang ada perubahan jam, yaitu jam 9 dan jam 5 sore. Yang sebelumnya jam 10 dan jam 4 sore. Oke. Jadi adik-adik tetap ikuti ibadah Zoom ya, yang belum bisa ke gereja untuk onsite. Jadi yang belum bisa ke gereja untuk onsite, tetap ada ibadah Zoom di rumah ya, jam 9 dan jam 5 sore. Oke. Nah, kali ini Om Pras akan bercerita tentang seseorang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan dari semua tulisan Alkitab ini ya, tulisan Alkitab itu adalah tulisan di mana Allah
turun. Ya, Allah turun, menyamakan diri menjadi selevel dengan manusia. Dan tidak akan pernah ada manusia yang bisa naik. Ya. Maksudnya adalah menyetarakan diri dengan Tuhan, tidak bisa, ya. Hanya Tuhan yang bisa turun ke dunia, menyamakan diri dengan manusia. Nah, ada satu orang bernama Abram. Abram ini tinggal di Ur Kasdim, papahnya namanya Terah, ya. Nah, ini Abram waktu itu belum kenal yang namanya Tuhan atau Allah atau Adonai atau Yahweh. Belum kenal sama sekali. Karena di lingkungannya adalah lingkungan penyembah berhala. Patung-patung itu disembah, ya. Patung-patung itu disembah. Wow. Nah, jadi adik-adik, Abram ini satu waktu mungkin dia sedang berjalan-jalan gitu ya, merenungkan gitu ya. Kalau Om Pras lihat ada satu film tentang Alkitab gitu, Abraham itu mencari Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin karena selama ini yang dilihat cuma patung-patung yang tidak bisa bergerak, patung-patung yang tidak bisa dimintain tolong gitu ya. Dan tidak ada suaranya. Mungkin Tuhan melihat hati daripada Abraham yang mencari Tuhan. Keberadaan Tuhan itu di mana gitu ya. Mungkin dia lihat, kalau mungkin dekat laut gitu ya, mungkin dia bisa lihat ke laut gitu ya. Ciptaan Tuhan, ini yang menciptakan pasti ada, gak mungkin patung yang ciptain ya. Dia melihat pohon-pohon gitu ya, mungkin ini juga ada yang menciptakan, gak mungkin patung yang menciptakan. Patung berdiri cuma di situ saja ya toh. Dia pergi ke gunung melihat gitu ya. Pemandangan yang sangat indah, dan gunung serta pemandangannya itu pasti Tuhan yang buat. Ada yang membuat, gitu kan. Di tengah-tengah pencariannya, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Mungkin suaranya, Abraham. Ada suara. Abram, di mana itu suaranya? Ketika dia mencari, ketika dia rindu, hatinya itu nyampe kepada Tuhan. Abram, dia mencari suara itu, sumber suara itu di mana? Dan dia pun menjawab, suara siapakah ini? Aku mendengar suara tetapi tidak ada wujudnya gitu ya. Dan suara itu tetap memanggil namanya, Abram, akulah Tuhan, aku yang kau cari selama ini. Dia kebingungan gitu mungkin ya. Kan itu film Alkitab yang Om Pras lihat, Abram ini melihat ke sana kemari dan mulai mencari. Dan ketika suara itu semakin keras, Abram, ya Tuhan, aku mendengar suaramu, aku mendengar panggilanmu. Kemudian Abram ini yang selama ini tinggal bersama-sama dengan orang-orang penyembah berhala. Wah, pas dilihatnya berhala-berhala yang ada di sekitarnya, mungkin ya di kampung Ur Kasdim, di kotanya Ur Kasdim itu, dia mulai, mereka tidak bisa apa-apa, suaranya pun tidak ada. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan, Tuhan membuat Abraham itu menjadi temannya, menjadi sahabatnya.
Wah, memang sejak awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk dijadikan sahabat, teman, untuk bisa ngobrol bareng. Tapi karena dosa memisahkan. Dan Abraham kala itu juga adalah golongan daripada orang-orang yang juga berdosa. Tetapi Abraham dijadikan sahabatnya Tuhan. Wow! Jadi sahabat, teman baik, konco baik. Wah, Abraham ini oke Tuhan. Lalu apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dan Tuhan pun mengatakan bahwa Abraham akan menjadi, ya, Ngompras mau lihat dulu, ya. Kejadian 12 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Wow. Abraham menjadi berkat dan menjadi bapak segala bangsa. Wuh. Dan namanya kan menjadi masyhur. Wah, kala itu mungkin baru dia satu-satunya manusia ya yang zamannya itu sebelum, maksudnya setelah Henokh, setelah Nuh ya. Itu ada beberapa manusia yang dijadikan sahabatnya Tuhan. Dan Abraham ini salah satu sahabat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah Abraham disuruh meninggalkan kotanya, negerinya untuk pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Nggak gampang tentu saja. Ya. Wah, ini Abraham ini pulang ke rumah mungkin ya, pulang ke rumah. Cerita sama istrinya mungkin ya. Istrinya waktu itu namanya Sarai. Dan dia cerita sama istrinya, istriku, selama ini saya mencari Tuhan. Saya ini selama ini mencari pencipta dunia ini. Selama ini saya rindu pengen ketemu siapa yang menciptakan dunia ini. Dan kemarin saya bertemu dengan beliau. Bertemu dengan Tuhan, Adonai, Yahweh. Yang jadi masalah adalah Tuhan ingin kita meninggalkan kota atau negeri yang kita tinggali sekarang ini, dan Tuhan akan menunjukkan tempat yang sudah Tuhan tunjukkan. Mungkin waktu itu istrinya kaget ya. Hah? Apa? Kita harus meninggalkan negeri ini ke tempat yang akan ditujukan Tuhan dan belum jelas tempatnya di mana. Iya. Yang jelas Tuhan menghendaki kita untuk pergi. Pergi. Karena ketaatan yang harus dia miliki. Karena sudah bertemu dengan Tuhan yang ingin menjadikan dia sebagai sahabat. Maka Abraham pun nurut dan pergi bersama dengan anak. Oh, belum punya anak. Pergi bersama anaknya, saudaranya ya. Saudaranya Haran itu punya anak namanya Lot. Dan
Abram pergi bersama dengan istri dan keponakannya yaitu Lot, ya, untuk meninggalkan negeri itu dari Haran. Anak dari Haran, ya, itu saudaranya Abraham. Dan si Lot ini diajak pergi bersama dan dia mau. Mereka pergi. Selama pergi itu Tuhan selalu menyertai Abram, dan Abram ini selalu diajak komunikasi dengan Tuhan. Dan satu waktu Abraham berjalan pergi dan melalui suatu tempat dekat Sikem. Dan di situ ada pohon tarbantin di More. Dan waktu itu dia sampai di satu kota yang namanya, atau negeri yang namanya Kanaan. Nah, ketika sampai di Kanaan, di pegunungan timur Babel, yang memasangkan timur Betel, di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kenapa dia membuat mezbah di Betel itu? Karena Tuhan menjanjikan bahwa negeri itu akan menjadi milik daripada keturunan Abram. Wah, baru jadi sahabatnya Tuhan, baru jadi teman dekatnya Tuhan, konco dekatnya Tuhan, sudah dikasih tanah, suatu negeri, ya. Di ayat yang ke-7, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan memang ingin menjadikan Abraham ini sebagai sahabatnya, gitu ya, temannya. Maka dikasih tempat, gitu ya, dan mezbah didirikan di situ. Dan Abraham menurut setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, ketika Abraham nurut taat kepada Tuhan, ada satu titel ya yang diberikan oleh Tuhan. Kalau waktu itu Abram namanya, ya, dan kemudian Tuhan menyematkan namanya di tengah namanya Abram menjadi Abraham. Nah, kata Ham, Hu namanya, itu adalah nama dari Tuhan, disematkan jadi satu dengan nama Abraham. Wah, ini suatu keistimewaan yang khusus, ya. Di mana manusia yang namanya Abraham ini dijadikan sahabatnya dan ada satu nama Tuhan yang disematkan di dalam namanya. Dan Sarai bukan lagi bernama Sarai, penderitaannya. Akhirnya menjadi Sarah, ya. Di mana Sarah ini juga diberkati oleh Tuhan sebagai istri daripada Abraham, ya, yang sebelumnya namanya Abram sebagai manusia, terus kemudian disematkan namanya Tuhan, ya, salah satu nama Tuhan, Hu, ya, Ham, disematkan di namanya Abraham, istimewa, ya. Nah, adik-adik juga adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Adik-adik juga bisa menjadi sahabatnya Tuhan kalau adik-adik taat, nurut, cari Tuhan senantiasa, sama seperti Abraham yang waktu itu mencari-cari Tuhan, mencari-cari Tuhan. Nah, bagaimana mencari Tuhan untuk adik-adik? Ya, gimana? Tuhan Yesus mengajarkan masuk kamar dan berdoa. Ya, Tuhan melihat tempat yang tersembunyi, ya, karena Tuhan melihat hati. Kalau adik-adik selalu datang kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan tahu, kenal isi hatimu, ya. Bagaimana lagi kita bisa mengenal Tuhan? Yaitu dengan taat kepada firman
Tuhan. Ya adik-adik, sekarang ini ibadah pun adik-adik taat kepada Tuhan. Beribadah mencari Tuhan. Karena adik-adik menjadi sahabatnya Tuhan. Iya. Nah, wah itu ya. Oke. Kalian adalah sahabatnya Tuhan, bener. Iya. Ya, mau disematkan nama Tuhan juga. Ya baptis ya. Biasanya kalau baptis ada nama baptisnya itu ya. Jadi sahabatnya Tuhan. Oke. Nah, kita akan buka satu ayat ya. Yang dimana Abraham ini dipilih oleh Tuhan ya untuk menjadi sahabatnya Tuhan, sahabatnya Allah yang luar biasa. Yakobus 2 ayat 23 ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, adik-adik mau jadi sahabat Allah? Ya. Ini Abraham. Bukan ini. Ini Abraham Lincoln, ini presidennya Amerika. Bukan ini. Abraham ini. Bukan. Ini tetangganya Ompras Abraham. Ya, yang ini benar ini. Ini Abraham yang dipilih oleh Tuhan. Oke, adik-adik mau jadi sahabatnya Tuhan? Cari Tuhan, sama seperti Abraham itu nyari Tuhan. Bagaimana cara mencarinya? Di dalam doa, ya. Membaca firman Tuhan, ketemu Tuhan, rindu Tuhan senantiasa. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mendengar cerita tentang seseorang yang sebelumnya bernama Abram. Dan kemudian Engkau sematkan namamu Tuhan di dalam namanya menjadi Abraham. Demikian juga dengan istrinya yang Engkau beri nama dengan keberkatan yang luar biasa. Kami mau Tuhan menjadi sahabatmu juga sama seperti Abram yang telah Engkau pilih. Dan kami mau Tuhan untuk senantiasa dekat dengan Engkau, rindu dengan Engkau Tuhan, berbincang-bincang dengan Engkau sama seperti Abraham ketika bertemu dengan Tuhan. Mereka berkomunikasi senantiasa, saling berbicara satu dengan lainnya, ngobrol. Dan kami ingin Tuhan sama seperti Abraham. Tuhan, kami bersyukur karena selama ini di dalam masa yang kurang baik ini Tuhan terus menyertai kami dan membawa kami untuk selalu kenal dengan Tuhan, untuk selalu mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami atau Engkau sudah menyambut kami sebagai sahabat-Mu, kiranya kami akan terus menjalin persahabatan ini dengan baik, karena kami tidak mau jauh daripada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu untuk hari ini. Kami kembalikan ke dalam tangan kuasa-Mu supaya Engkau mengerjakan terus dalam hati kami. Kami bersyukur, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.